Motor Matic terbagi beberapa jenis di Indonesia. Ada yang entry level, mid level, sampai yang premium. Menarik ya, udah pakai kata premium, terkadang banyak orang yang masih tidak menganggap kalau motor Matic tersebut adalah motor Matic premium. Misalnya di NMAX atau PCX. Kenapa bisa begitu? Ya karena motor tersebut masih menggunakan mesin yang kecil. Dan kalau mau dibilang sebenarnya ya emang nggak premium banget. Namun kenapa harus ada kata-kata premium? Embel-embel premium digunakan tentu aja untuk menaikkan harga motor tersebut terus-menerus. Makanya nggak heran, harga motor Matic Premium 150cc aja udah ngerempet ke 40 juta, atau bahkan ada yang 40 juta lebih untuk di beberapa variannya. Namun dengan harga yang segitu, masih ada juga yang berpendapat kalau motor Matic Premium itu kurang premium. Terus mana motor Matic yang beneran premium? Jawabannya tentu aja saat ini, motor Matic 250cc. Kalau udah ngomongin motor Matic 250cc, tentu aja itu masuk dalam kategori premium. Misalnya X-Max. Yamaha X-Max adalah salah satu motor Matic 250cc yang biasanya suka ikut touring sama motor gede. Entah kenapa hal ini bisa terjadi. Aneh tapi nyata emang. Namun walaupun begitu, X-Max adalah motor Matic 250cc paling favorit di Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena harganya masih bisa dibilang cukup masuk akal. Dengan uang mulai dari 60 jutaan rupiah, kalian udah benar-benar bisa mendapatkan motor Matic premium sesungguhnya. Tapi nih, selain X-Max, sebenarnya ada motor Matic 250cc lainnya dan dikeluarkan oleh Honda. Untuk tampilannya sama-sama gambot dan premium. Nama motornya Honda Forza 250. Jika dilihat dari desainnya, motor ini seharusnya bisa menjadi kompetitor X-Max. Tapi sayangnya, dalam hal penjualan, motor ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan X-Max. Kenapa bisa begitu? Tentu aja karena harganya mahal banget. Yang mana Honda Forza dijual dengan harga mulai dari 95 juta rupiah. Pertanyaannya, kenapa harga Honda Forza 250 bisa sangat mahal? Apa yang spesial dari motor ini? Sebenarnya motor ini adalah motor yang emang spesial. Yang mana Honda Forza ini bukan motor yang dikembangkan untuk pasar Asia, apalagi Indonesia seperti X-Max. Jadi motor ini awalnya dikembangkan dan lahir di Eropa. Jika kita lihat pasar Eropa, kecuali Prancis ya, karena di sana banyak motor Matic kecilnya. Jadi kebanyakan pasar Eropa tentu aja memiliki culture yang beda dengan Indonesia, yang mana di beberapa negara Eropa, motor ber-cc besar seperti 250-300cc dianggap motor komuter buat harian. Dengan hal itu, jadi orang-orang beneran pakai motor kayak Forza buat kerja, bahkan terkadang untuk touring antar kota. Makanya motor ini dari awal sudah didesain dengan standar build quality Eropa. Tapi apakah memang sebagus itu? Secara build quality, saya pernah rasakan sendiri, motor ini tentu aja lebih baik daripada motor X-Max. Kenapa bisa lebih baik? Jawabannya tentu aja CBU, dan CBU ini adalah salah satu alasan motor ini harganya bisa mahal. Jadi Honda Forza ini CBU dari beberapa negara dan untuk Indonesia sendiri ambilnya dari Thailand. Kalau ngomongin motor CBU, tentu aja motor ini nggak ada perakitan apapun lagi di Indonesia, yang berarti juga harga pajaknya akan mahal dan selain mahal, pajaknya juga berlapis. Ngeri nggak tuh? Kita lihat pajak apa aja yang akan kena. Jadi motor yang masuk Indonesia lewat jalur CBU akan kena bea masuk, ada PPNBM atau pajak penjualan barang mewah, ada PPN 11%, ada biaya distribusi, ongkos kirim, dan lain-lain. Kita ambil contoh di Honda Forza langsung. Diketahui harga half-lift Honda Forza di Thailand itu sekitar 180.000 baht atau kira-kira setara 75 juta rupiah. Ketika masuk Indonesia, ditambah semua pajak dan ongkos tadi, harganya bisa naik sampai 95 juta rupiah. Jadi ya, banyak hal yang membuat harga motor ini membengkak. Ini berbeda dengan X-Max. X-Max sudah CKD alias penuhnya rakitan lokal. Bahkan X-Max rakitan Pulau Gadung diekspor ke beberapa negara. Yang berarti X-Max adalah motor ekspor, bukan motor import. Yang berarti juga X-Max tidak ada pajak ini dan itu sehingga harganya bisa dijual dengan harga dasar. Tapi sebentar, jika kita bandingkan harga dasar X-Max yang dimulai dari 65 jutaan dengan harga dasar Forza di Thailand yang ada di harga 75 jutaan, kenapa harga Forza masih lebih mahal daripada X-Max? Apakah mesinnya lebih baik daripada X-Max? Jadi Honda Forza menggunakan mesin yang berkapasitas 249cc, SOHC, 4 valve, ISP+, yang bisa menghasilkan tenaga di 22,8 horsepower di 7.750 rpm, dan torsi maksimal ada di 24 Nm. Sedangkan X-Max memiliki mesin 250cc yang bisa menghasilkan tenaga di 22,5 horsepower di 7.000 rpm, dan torsi maksimal di 24,3 Nm di 5.500 rpm. Jika dilihat dari performansnya, Forza dan X-Max terlihat hampir sama, nggak ada gap signifikan. Jadi kalau cuma lihat mesin, nggak ada alasan harga Forza bisa lebih mahal dari X-Max. Namun apakah Honda Forza lebih bagus di fitur premiumnya daripada X-Max? Mungkin iya.
Honda Forza memiliki fitur yang tidak dimiliki X-Max, misalnya Electric Adjustable Windshield, yang mana fitur ini memungkinkan kaca depan Forza bisa diatur tinggi rendahnya pakai tombol elektrik. Sedangkan di X-Max masih manual adjustment, harus diatur dengan baut. Kemudian motor ini juga sudah memiliki fitur ESS atau Emergency Stop Signal, yang mana dengan fitur ini jika mengerem mendadak, lampu hazard akan otomatis nyala. Dan ini fitur safety yang biasanya ada di mobil dan jarang banget ada di motor sekelas 250cc. Kemudian ada HSTC atau Honda Selectable Torque Control alias Traction Control. Dan fitur ini diklaim bisa bikin motor lebih aman saat jalan licin. Dan sayangnya X-Max nggak punya fitur ini di versi Indonesia, tapi di versi Eropa punya. Dan inilah salah satu alasan kenapa harga dasar X-Max lebih murah daripada Forza. Fiturnya ada yang disunat, sedangkan Forza pol-polan aja sesuai dengan spesifikasi yang ada. Kemudian yang terakhir tentu aja build quality. Build quality X-Max sebenarnya bagus, tapi dalam artian cukup aja, nggak ada yang spesial. Sedangkan Forza harus diakui, build quality-nya lebih baik. Tapi kan ini Honda yang katanya build quality-nya ampas. Bentar, ini motor CBU yang berarti kualitasnya jauh lebih baik daripada CKD. Jangan pernah samain motor Honda CKD dan CBU, karena itu semua bagaikan langit dan bumi. Iya kan? Dengan adanya hal tersebut, Honda Forza wajar aja harganya bisa mahal. Tapi jika kalian ingin membeli motor Matic 250cc, lebih pilih Forza atau X-Max. Kebetulan saya pernah meminjam motor Forza ataupun Yamaha X-Max punya teman saya. Kalau untuk rasa berkendara, saya lebih suka Forza, lebih santuy daripada X-Max. Walaupun bawa motornya agak nyusahin kalau jalanan macet, tapi kalau lagi jalan di atas 60 km, rasanya lebih nyaman naik Forza. Selain rasa berkendara, buat kalian yang anti mainstream dan suka dengan tampilan elegan bukan sporty, Forza tentu aja jawabannya, karena Forza jauh dari kata sporty seperti X-Max. Semua terasa bulat dan minimalis. Tapi yang perlu diingat di sini adalah Forza adalah motor CBU dan populasinya sedikit banget di Indonesia. Ya berarti juga ini motor kalau kalian pelihara agak repot dan bisa menguras kantong. Karena yang kita tahu harga part CBU tentu aja akan lebih mahal daripada harga part motor CKD. Terlebih lagi terkadang barang slow movingnya biasanya agak susah didapatkan. Sekalinya bisa ya inden. Dan kalau inden ini yang agak merepotkan. Sebagai contoh, misalnya ada seal yang bocor dan seal tersebut harus segera diganti. Tapi barangnya nggak ready dan harus inden 14-30 hari ke depan. Ini agak gimana merawat motor yang populasinya jarang. Belum lagi kalau kita ngomongin part aftermarketnya. Palingan kalian harus import atau part yang universal. Dan ini adalah salah satu hal yang merepotkan juga. Dan terakhir, jika pilihan kalian jatuh ke Forza, berarti kalian harus menghilangkan pikiran harga jual kembali. Karena harga jual kembali motor ini cukup anjlok. Tapi kalau saya pribadi nih ya, antara X-Max dan Forza, saya akan memilih Forza. Kenapa? Ya karena lebih minimalis aja dan anti mainstream. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.